Hasil kajian sains soal peristiwa Nabi Musa belah Laut Merah. Dipublikasikan oleh CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia, sejumlah peneliti mencoba mengkaji kemungkinan penjelasan sains di balik kisah dalam kitab suci Al-Quran dan Alkitab, yaitu, kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Diungkapkan bahwa ada penjelasan rasional di balik peristiwa yang ditaksir terjadi 3.500 tahun lalu itu. Mereka juga menyebutkan bahwa peristiwa tersebut mungkin saja tidak membutuhkan campur tangan kuasa Tuhan sama sekali. Sejumlah ilmuwan menyebut, peristiwa itu bisa dijelaskan melalui kombinasi cuaca ekstrim dan kondisi geologi yang menguntungkan. Pemodelan komputer menunjukkan bahwa hembusan angin kencang sekitar 100 km per jam dari arah tertentu mampu membuka jalur selebar 5 km di laut dangkal. Begitu angin mereda, air akan kembali dengan deras menyerupai tsunami, menelan pasukan Firaun yang mengejar. Carl Druce, oceanografer dari National Center for Atmospheric Research, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan perpaduan antara alam dan ketepatan waktu. Menurut kisah Alkitab, setelah 7 tulah di Mesir, Musa memimpin bangsa Israel keluar menuju padang gurun untuk mencari tanah yang dijanjikan. Namun, mereka terjebak di antara pasukan Firaun yang mengejar di satu sisi dan luasnya Laut Merah di sisi lain. Setelah menunggu semalam, Musa dikisahkan mengulurkan tangannya hingga laut terbelah, menciptakan jalur kering dengan dinding air di kedua sisi. Peristiwa ini diyakini terjadi di Teluk Aqaba, salah satu bagian Laut Merah yang paling lebar dan dalam. Perairan ini memiliki lebar hingga 25 km, kedalaman rata-rata 900 meter, dan titik terdalam hampir 1.850 meter. Dalam riset arkeologi modern menunjukkan lokasi berbeda. Jika Musa benar-benar menyeberangi bagian dari Laut Merah modern, kemungkinan besar peristiwa itu terjadi di Teluk Suez. Perairan panjang dan sempit ini memisahkan Mesir bagian barat dengan semenanjung Sinai di timur. Lebih penting lagi, Teluk Suez hanya memiliki kedalaman rata-rata 20-30 meter dan dasar yang relatif datar, sehingga penyeberangan lebih masuk akal. Seperti yang terjadi pada 1789, Napoleon Bonaparte pernah memimpin pasukan berkuda menyeberangi bagian Teluk Suez saat air surut. Namun, seperti pasukan Firaun, prajurit Napoleon hampir tersapu ketika pasang setinggi 3 meter tiba-tiba kembali memenuhi jalur itu. Menurut Dr. Bruce Parker, mantan kepala ilmuwan di National Oceanic and Atmospheric Administration, Musa bisa saja menggunakan pengetahuannya tentang pasang surut untuk melarikan diri. Musa pernah tinggal di padang gurun sekitar wilayah itu, ia tahu lokasi kafilah menyeberang saat air surut. Ia juga paham langit malam serta metode kuno untuk memprediksi pasang surut, berdasarkan posisi bulan dan fase purnamanya, kata Parker dalam tulisannya di Wall Street Journal. Sementara itu, pasukan Firaun yang terbiasa dengan sungai Nil yang tak berpasang surut, tidak mengetahui bahaya itu hingga akhirnya mereka terjebak ketika air pasang kembali dengan cepat. Bagi sejumlah ilmuwan, penyebutan angin kencang adalah kunci untuk memahami bagaimana Musa menyeberangi Laut Merah. Profesor Nathan Paldor, pakar oseanografi dari Hebrew University of Jerusalem, menjelaskan ketika angin kuat bertiup ke selatan dari kepala teluk selama sekitar sehari, air terdorong ke laut, sehingga dasar yang semula terendam menjadi terbuka. Perhitungan Profesor Paldor menunjukkan bahwa angin berkecepatan 65-70 km per jam dari barat laut dapat membuka jalur bagi bangsa Israel. Jika angin seperti itu bertiup semalaman, ia bisa mendorong air surut hingga 1,6 km, menurunkan permukaan laut sekitar 3 meter, dan memungkinkan orang menyeberang di punggungan bawah laut. Meskipun penjelasan ilmiah terdengar masuk akal, Druce menegaskan bahwa sebagai seorang Kristen, ia tetap meyakini kisah tersebut syarat dengan keajaiban. Bagi saya pribadi, sebagai seorang Lutheran, saya selalu percaya bahwa iman dan sains dapat berjalan beriringan. Sudah sepatutnya seorang ilmuwan menelaah aspek-aspek alamiah dari kisah ini, ujarnya.